Sahabat Jendela Ambas Taman, hari ini saya bersama Maya Cendana, langsung dari Taiwan, akan berbicara mengenai pendidikan tinggi di Taiwan. Maya, apa kabar? Ya, baik Pak Aam. Apa kabar juga Pak Aam? Baik, terima kasih nih sudah bisa gabung ya di program Sahabat Jendela Ambas Taman. Ya, gimana kabarnya Taiwan sekarang ini? Taiwan sekarang, kalau musim sekarang karena udah masuk ke fall, jadi anginnya udah lebih kencang, udah nggak terlalu panas lagi, Pak. Oke, jadi sekarang musim panas sudah bentar lagi ya? Sekarang musim gugur, Pak, fall. Setelah musim gugur, musim panas ya? Setelah musim gugur, winter. Oh iya, maaf. Iya, karena udah melewati musim panas ya. Iya, betul, Pak. Iya. Baik. Gimana isu dengan mainland China itu sempat ramai di sana? Gimana masyarakat tanggapannya? Iya, kalau terkait isu itu sebenarnya udah jadi makanan sehari-hari sebenarnya Pak di sini. Udah terbiasa gitu, ya? udah terbiasa, udah jadi berita publik itu udah hampir tiap hari itu pasti ada aja berita. Sekarang itu kalau nggak salah yang lagi rame itu adalah berita terkait universitas yang top dunia seperti Harvard, MIT. Jadi mereka itu memindahkan program jadi ada program belajar bahasa Mandarin. Oke. Seperti summer camp gitu. Mereka itu pindahin Pak. Jadi mulai tahun depan itu banyak kegiatan itu diadakan yang dari Beijing, dari China, mereka pindahkan programnya itu ke universitas yang ada di Taiwan, NTNU seperti itu. Itu sih. Jadi itu pun jadi berita apa ya? Jadi berita besar yang di sana, ya? Besar gitu di sini lah. Iya. Betul karena Amerika bereaksi juga ya dari apa yang disampaikan Xi Jinping kemarin ya, kelihatan membela Taiwan sekali. Ya, Oke, Maya, bagaimana nih ceritanya bisa kuliah S3 di Taiwan ya, dan program apa yang diambil? Jadi sebenarnya itu saya udah lama tahu tentang Taiwan Tech. Jadi saya kuliahnya itu di NTUST, National Taiwan University of Science and Technology. Udah tahu lama ketika saya masih S2. Karena waktu itu antara NTUST dengan UGM ada kerjasama. Jadi mayoritas sebenarnya secara keseluruhan universitas di Taiwan ini menjalin kerjasama Pak dengan universitas yang ada di Indonesia, seperti program dual degree. Jadi profesor-profesornya pun juga punya joint research bareng dengan kampus-kampus negeri terutama di Indonesia gitu. Jadi emang udah tahu lama. Terus teman-teman yang alumni juga banyak yang kuliah di sini. Dan terutama sekali itu karena Taiwan itu menyediakan beasiswa. Baik. Jadi beasiswanya dari Taiwan ya? Nah, itu tergantung Pak. Jadi ada beasiswa yang memang kerjasama dengan universitas yang di Indo. Kalau saya itu kebetulan dapat jatahnya itu adalah beasiswa yang dialokasikan oleh Tahir. Jadi ada Tahir Institute atau Tahir, saya kurang tahu. Tapi Tahir Foundation kalau nggak salah. Tahir Foundation. Jadi itu dari UGM untuk alumni UGM. Tapi juga sebagian besar dari Tahir kalau buat saya, lalu sebagian lagi itu dari supervisor. Jadi di sini ini supervisor itu ada bukan kewajiban, tapi memang mereka kontribusi untuk memberikan beasiswa ke bimbingan. Dari dana pribadi mereka. Hebat sekali ya. Dari project. Jadi di sini dari project yang mereka tangani. Kebetulan karena kampus NTUST ini banyak menjalin kerja sama industri. Jadi project itu banyak Pak di lab. Jadi setiap lab itu punya project dengan industri. Nah itu biasa mahasiswa juga terlibat dalam pengerjaan project tersebut. Iya. Jadi ya udah. Program studinya saya kesini aja. Berkaitan dengan IT ya. Nah, kebetulan memang saya background-nya S1, S2 ilmu komputer. Tapi memang S3 ini saya pengen fokus ke data science. Ke data mining, data science. Tapi saya nggak ambil di bawah departemen komputer. Saya ambil di bawah departemen industrial management. Karena memang rencananya memang pengen dapat sesuatu yang lebih, karena sekarang kan udah multidisiplin.
Jadi saya memang pengen tahu lah gimana sih sebenarnya irisan data science dengan manajemen gitu Pak. Jadi saya ambil industrial tidak management. Terlalu jauh sekali ya, tapi ada apa ya poin yang berbeda di situ ya. Iya, ada lab data science juga di sini. Iya. Oke, ya gimana nih penyesuaian budaya di sana, Maya? Sebenarnya Taiwan ini sangat terkenal dengan ramah Muslim, Pak. Dan mayoritas Muslim, ya? Ramah Muslim dan mayoritas tenaga kerja asingnya itu dari Indonesia sebenarnya. Dan mahasiswa internasional di kampus saya sendiri itu mayoritas Indonesia juga. Jadi banyak orang Indonesia belajar di sana ya? Banyak orang Indonesia belajar di sini, lalu dampaknya adalah makanannya Pak, makanan halal jadinya banyak tersedia. Jadi sebenarnya karena saya tinggalnya di Taipei, Taipei ini ibu kotanya, jadi banyak orang yang bisa berbahasa Inggris. Itu jadi, apa namanya keuntungannya tinggal di Taipei ya? Saya bisa survive 1 tahun hanya dengan bicara bahasa Inggris tanpa bahasa Mandarin. Tapi sebelumnya belum bisa bicara Mandarin ya? Dulu Mandarin kan bahasa utamanya di sana? Iya, dan tradisional. Jadi memang agak berbeda dengan China Mainland, itu agak berbeda. Bedanya beda logatnya atau beda sama sekali berbeda? Kalau dari yang karena saya juga belajar bahasa Mandarin karena gratis di sini. Jadi guru saya memang bilang karakternya itu kalau yang tradisional itu memang masih menggunakan karakter yang tradisional. Jadi maknanya itu lebih dapat, Pak. Jadi dari sebuah karakter itu mencerminkan makna. Nah, kalau yang udah disimplified seperti yang sekarang banyak orang belajar, itu kadang-kadang makna, arti dari sebuah karakter itu hilang karena disederhanakan. Jadi mereka mau mempertahankan budaya bahasa yang disebut asli. Mandarin tradisional ya? Iya, tradisional. Dan itu digunakan bahasa itu di sehari-hari di Taipei? Iya. Jadi memang mayoritas mereka berbahasa Mandarin, tapi mereka juga ada bahasa. Jadi memang kayak kita di Indonesia ada banyak bahasa daerah. Nah, mereka juga menggunakan bahasa daerah. Ada bahasa-bahasa lokalnya sendiri-sendiri ya? Iya, tapi memang sebenarnya nggak ada penyesuaian budaya karena makanan juga mayoritas relatif tidak begitu berbeda. Iya, tidak. Iklim juga kayaknya nggak terlalu ekstrim. Jadi memang serasa pindah seperti keluar kota aja mungkin Pak dari Jakarta. Ya suasananya nggak terlalu jauh beda ya, makanan, lingkungan ya. Iya betul Pak. Terus sehari-hari bagaimana nih selama di sana itu urusan makanan, masak, belanja, pergi ke kampus, bagaimana kesehariannya? Jadi, kampus ini sebenarnya udah menyediakan kantin. Jadi nggak masak lagi ya? Memang tidak diizinkan masak kalau di dalam dormitory. Jadi ada dapur umum. Lalu kalau makan sebenarnya di sini nih, jadi karakteristik orang Taiwan ini nih hobi makan malam Pak. Nah, jadi night market itu tuh ada di mana-mana. Jadi nggak perlu masak lah, keluar makanan melimpah ya? Iya betul. Terus juga kayak convenience store, kayak Family Mart. Nah itu 24 jam. Jadi memang mudah, sangat mudah. Kita mau apapun itu mudah. Transportasi pun mudah. Orang-orang sini hobi bersepeda. Jadi di mana-mana itu sepeda Pak. Ke kampus Maya pakai sepeda? Kalau saya itu dormitorinya dalam kampus, jadi bahkan itu tinggal melangkah keluar ya? Iya, bahkan ini kan jendela di sebelah kiri saya Pak. Saya bisa lihat mobilnya supervisor saya di depan gedung. Jadi saking deketnya bisa lihat gitu. Jadi tinggal di area kampus ya, dormitorinya itu ada di sana ya? Keluar tuh udah lingkungan kampus ya, jadi jalan kaki saja. Iya, benar Pak. Jadi labnya juga 24 jam, jadi kita siang malam pagi sore kalau mau ke lab ya gampang, semuanya bisa diakses dengan gampang. Ini dormitory berapa orang satu kamar itu, Maya? Kalau saya ini berlima Pak.
Oh, oke. Dari mana saja tuh mereka? Dari Indonesia ada 3, terus ada dari Ethiopia, terus ada yang dari Vietnam. Oh, oke. Jadi ini besar kalau tuh ruangannya ya, masing-masing satu lumayan tempat jadi, tidur ya. Kayak bunk bed gini mungkin apa ya? Ya sederhana, tapi memang sesuai dengan budget Pak. Jadi kita bisa saja tinggal di luar. Tapi lumayan merepotkan karena kan di sini itu kan sampah itu tuh mereka itu benar-benar mengatur sedemikian rupa sehingga dari proses hulu dari awal itu tuh udah memisahkan, memilah-milah sampah. Dan truk sampah itu datangnya hanya di jam-jam tertentu. Jadi kalau kita tinggal di luar dormitory, ada banyak hal yang perlu kita pikirkan. Kalau ini semua sudah terlayani ya. Iya, kalau ini udah terlayani semua. Oh, oke. Tapi ya memang lebih gini, praktis sederhana. Ya. Dan lebih murah ya. Tentu sangat murah sebenarnya. Iya. Jadi kalau dormitory bayar sendiri ya? Jadi udah include paket dari beasiswa. Jadi beasiswa itu udah dikasih kayak gelondongan gitu Pak. Satu paket ya kita sendiri yang bayar gitu. Dari uang itu. Oke, jadi kita yang ngatur keuangan untuk pengeluaran ya? Iya, dari betul. Anggaran itu. Oke. Nah, Maya, ini menarik sekali ini. Mungkin ada sebagian teman-teman yang berminat belajar di Taiwan ya. Apa kira-kira saran ya buat mereka yang mau belajar di Taiwan atau studi lanjut di Taiwan? Sebenarnya tergantung jenjang pendidikan. Jadi memang agak berbeda antara S1 sama yang graduate student. Kalau S1 mayoritas masih harus bisa requirements-nya itu salah satunya bahasa Mandarin. Tapi kalau S2, S3 itu bahasa Mandarin sudah tidak menjadi masalah lagi. Tapi memang tergantung program studinya. Jadi Maya, itu mungkin salah satu. Datang tuh belum bisa bahasa Mandarin ya? Sedikit karena dulu SD belajar. Tapi udah lupa. Tapi nggak fasih ya, tapi nggak fasih Pak. Aja gitu ya. Itu. Lalu juga setiap universitas di Taiwan ini informasinya lengkap dan semua prosesnya itu bisa kita lihat di website. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu di Indonesia itu ada yang namanya TEC, TEC. Jadi singkatannya saya agak lupa. Itu seperti apa ya? Seperti TEC ya? Iya, TEC. Education Center, T-nya saya lupa gitu. Taiwan Education Center atau seperti Taiwan Education Center. Taiwan Education Center, ya. Iya. Nah, mereka itu rutin memberikan seminar tentang bagaimana kuliah di Taiwan. Sangat rutin dan mereka bahkan bisa membantu kita dari awal proses sampai akhir, terutama untuk teman-teman yang S1. Jadi tinggal follow akunnya di Instagram TEC atau TETO, TETO. Jadi ini kantor dagang Taiwan Indonesia. Nah, mereka itu perwakilan, kalau kita itu kan ke dubes, tapi kan mereka nggak punya dubes, nggak punya kantor kedutaan. Jadi namanya kedutaan besarnya ya. Iya, jadi bisa saja, follow. Jadi kalau di Indonesia saya merasa dan pengalamannya saya dulunya itu saya ikut update dari 2 akun itu Pak di Instagram ya? Yang resmi itu, yang resmi 2 itu. TEC dan lewat sosial media ya mempublikasikan TEC dan TETO. Iya. Dan iya sangat rutin. Jadi memang sebenarnya sangat gampang kuliah di sini. Prosesnya juga semuanya online, jadi interview juga online, jadi ya. Jadi relatif lah itunya tahapan-tahapannya jelas ya untuk bisa masuk atau diterima di sana. Iya, kalau sisanya ya supervisor sih sisanya. Ya, ini berkaitan sama penyesuaian program studi ya. Berat nggak sih kuliah di sana? Sejauh ini bagaimana penyesuaian di kampus ya dalam mata kuliah? Kuliahnya itu kelihatannya santai karena kan kita boleh pakai apa dalam hal berbusana kan memang nggak diatur.
Jadi apapun sebenarnya santai. Absen juga nggak ada. Kaos, t-shirt, kasual nggak ada masalah ya, nggak. Terus juga mau ke kelas juga boleh, nggak apa-apa karena kan memang tergantung dosen. Jadi ada dosen yang menilai absen, ada yang enggak. Tapi jadi memang mereka apa itu dari ujiannya? Based on KPI. Jadi KPI-nya mahasiswa tapi. Jadi kalau misalkan saya program studi S3 ya saya harus lab meeting setiap minggu, harus melaporkan progress report setiap minggu. Lalu nanti harus ikut qualification exam. Dan memang tadi itu Pak kelihatannya santai, tapi nggak ada libur sebenarnya. Jadi seperti saya udah 1 tahun lebih sedikit di sini, lab meeting saya itu setiap minggu itu selalu. Jadi nggak pernah alpah, bahkan 1 hari sebelum tahun baru 1 Januari tanggal 31 Desember pun supervisor saya tetap ada lab meeting. Tapi di saat pandemi gimana meetingnya? Online atau online ya? Online. Jadi memang jadi meskipun di dalam kampus tetap memakai internet untuk komunikasi ya. Jadi etos kerja mahasiswanya itu benar-benar kerja keras. Jadi memang jadi dituntut kemandirian kalau gitu kemandirian, ya. Jadi supervisi mungkin tidak terlalu ketat ya, tapi kemandirian diperlukan ya. Iya. Kalau belajar ya memang kualitasnya karena profesor-profesornya memang sudah banyak pengalaman, jadi ilmu yang disampaikan itu lebih ya memang applied, tapi juga mereka bisa menyampaikannya dengan baik karena mereka menguasai dasar. Jadi kalau data science itu kan dasarnya misalkan statistik, matematika. Nah, betul. Dulu itu kadang-kadang saya ya udah asal pakai aja gitu, misalkan rumusnya gitu, Pak. Tapi di sini mereka bisa jelasin tuh dari detail. Jadi memang benar-benar dari basic konsepnya itu dapet. Ya. Baik. Ini berapa tahun lagi Maya tinggal dan menyelesaikan studinya? Masih lama, Pak. Masih 3 tahun. 3 tahun lagi? 3 tahun. Tapi enjoy ya tinggal di Taiwan ya dan studi di Taiwan. Udah gemuk nih Pak Am. Ya, syukurlah. Salam sehat, jaga kesehatan. Ya, terima siap kasih atas bincang-bincangnya nih, Maya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang kehidupan di Taiwan ya, di luar program studi. Siap, salam sehat. Pak Am. Sampai ketemu lagi. Terima kasih kesempatannya Pak Am. Baik, mari. Ya, mari.